Biasaan rokok ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, selamat jumpa lagi dengan channel Lancaneru. Di video kali ini kita akan membahas tentang dua naskah yang menjadi rujukan sumber sejarah. Pertama, sejarah Majapahit dan Singasari. Naskah itu adalah naskah Pararaton dan juga Nagara Kartagama. Teman-teman, naskah Nagara Kartagama itu merupakan naskah atau sumber primer dalam penulisan sejarah Majapahit. Di samping Nagara Kartagama juga ada prasasti yang merupakan sumber primer sejarah Majapahit, teman-teman. Yang selanjutnya adalah naskah Pararaton. Naskah Pararaton ini adalah naskah yang bersifat sekunder. Jadi dalam penulisan sejarah itu jauh lebih kuat naskah primer daripada sekunder, karena naskah sekunder itu sifatnya hanya mendukung atas keberadaan naskah primer, teman-teman. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk tekan subscribe dulu, teman-teman. Dan jangan lupa untuk share video ini agar bisa memberi manfaat kepada lebih banyak orang lagi. Teman-teman, di antara cerita sejarah yang pernah saya temui, itu banyak sekali yang mengatakan bahwa Pararaton itu adalah buatan Belanda. Ada juga mengatakan bahwa Pararaton itu adalah kitab kuno yang sudah dibelokkan oleh Belanda, teman-teman, dan menyarankan kepada saya untuk tidak menggunakan Pararaton. Dalam hal ini saya menghargai pendapat teman-teman yang mengatakan bahwa Pararaton itu tidak boleh digunakan karena sebagai sumber sekunder, teman-teman. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kita tidak mungkin menggunakan sumber primer saja dalam menyikapi sejarah, karena untuk menjadikan rujukan sejarah itu, kalau seandainya kita hanya menggunakan sumber primernya saja, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak bisa diungkap dan tidak bisa diketahui, karena di dalam sumber primer itu hanya ada di prasasti, dan juga untuk kerajaan Majapahit dan Singasari itu ada sumber primer lain selain prasasti, yaitu Nagara Kartagama. Untuk sejarah Majapahit, Nagara Kartagama merupakan sumber primer, teman-teman. Sedangkan untuk Singasari itu merupakan sumber sekunder juga, karena ditulis bukan masa Singasari, tetapi ketika masa kejayaan Majapahit. Teman-teman, banyak orang mengatakan bahwa Pararaton itu tidak valid untuk digunakan sebagai rujukan sumber sejarah, teman-teman. Dan juga ada yang mengatakan bahwa Pararaton hanya dongeng belaka. Memang karena di dalam Pararaton itu banyak sekali hal-hal yang bersifat seperti unsur klinik, spiritual dan sebagainya, yang sifatnya bisa dikatakan sebagai klinik, teman-teman. Dan yang lebih parah lagi, ada yang mengatakan bahwa Pararaton itu adalah sumber sejarah buatan Belanda untuk memecah belah atau untuk memecah belah antara Jawa dan Sunda, terutama mengenai tentang kisah Perang Bubat, teman-teman. Tapi apakah benar seperti itu? Mari kita pelajari di video kali ini. Teman-teman, memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang pertama kali mempelajari atau menerjemahkan kitab Pararaton itu memang orang Belanda, sarjana dari Belanda, teman-teman, bukan orang Indonesia. Tetapi bukan berarti sarjana Belanda itu bisa dengan gampangnya menyalin ataupun mengubah isi Pararaton. Bahkan tidak mungkin orang Belanda itu bisa membuat kitab Pararaton. Teman-teman,
Jadi sarjana yang dari Belanda itu hanya ditugasi untuk mempelajari sejarah Jawa kuno oleh pemerintah Belanda, tidak membuat dan tidak merubah isi dari sejarah yang ada, hanya untuk mempelajari. Sarjana dari Belanda ini sebut saja namanya Brandes, teman-teman. Brandes ini adalah seorang sarjana dari Belanda yang merupakan seorang ahli bahasa dan aksara kuno. Tidak hanya huruf Sanskerta saja, tetapi seperti huruf-huruf lain seperti huruf Paku, huruf Yunani, dan yang masih banyak lagi. Itu memang spesialis ilmu yang diambil oleh Brandes ketika di bangku sekolahannya, teman-teman. Untuk menjalankan tugasnya untuk mempelajari bahasa kuno, untuk mempelajari sejarah kuno Pulau Jawa, itu Brandes banyak sekali membaca prasasti-prasasti yang tersimpan di Museum VOC, yang merupakan cikal bakal museum nasional. Teman-teman, di museum ini banyak sekali terkumpul atau dikumpulkannya benda-benda purbakala dari berbagai daerah, teman-teman. Salah satunya adalah lontar-lontar Pararaton. Teman-teman, dari sini bisa diketahui bahwa Brandes itu menemukan lontar-lontar Pararaton ini ditumpukan benda-benda purbakala yang ada di museum ini, teman-teman. Kemudian itu diterjemahkan dan selesai pada tahun 1893. Jadi sekali lagi, Brandes itu menemukan dan menerjemahkan, bukan membuat, teman-teman. Teman-teman, pada tahun 1893 itu, ketika Brandes telah selesai menerjemahkan isi dari Pararaton, tetapi Brandes merasa bahwa terjemahan yang dilakukan itu belum sempurna, karena memang belum banyak sumber-sumber sejarah lain yang ditemukan, teman-teman. Alasannya adalah karena bagian akhir dari kitab Pararaton ini bahasanya itu sangat rumit dan sulit untuk dimengerti oleh Brandes, teman-teman. Pada tahun 1894 itu Brandes ikut dalam ekspedisi penaklukan terhadap Raja Lombok yang bersemayam di Puri Cakranegara, teman-teman. Selesai perang itu, Brandes itu menemukan koleksi-koleksi lontar yang dimiliki oleh Raja Lombok, teman-teman. Di antaranya salah satunya adalah Negara Kartagama. Teman-teman, Brandes itu adalah orang yang pertama kali menerjemahkan Pararaton dan juga orang pertama kali yang menemukan Negara Kartagama. Teman-teman, setelah dipelajari isi dari Kartagama itu, diketahui bahwa Negara Kartagama itu ditulis ketika Majapahit lagi masa jaya-jaya, teman-teman, yaitu sekitaran zaman masa Hayam Wuruk. Sedangkan Pararaton itu ditulis ketika Majapahit di masa runtuh. Jadi dalam beberapa hal, Negara Kartagama itu lebih valid daripada Pararaton. Oleh karena itu, kalau hari sejarah zaman sekarang mengatakan bahwa Pararaton itu adalah sumber sekunder dari sejarah Majapahit, sedangkan sumber primernya yaitu Negara Kartagama dan juga prasasti. Teman-teman, pada tahun 1896 itu pertama kali salinan dari Pararaton itu diterbitkan jadi sebuah buku, teman-teman.
pada tahun 1905. Kemudian pada 1905 Brandes meninggal dalam usia 48 tahun. Uniknya makam Brandes ini dihiasi ornamen berwujud linggayoni. Teman-teman, jadi Brandes itu yang awalnya memang sarjana dari Belanda dan ditugasi untuk menyelidiki dan mempelajari sejarah Jawa kuno, itu ternyata malah benar-benar jatuh hati terhadap budaya Jawa, teman-teman. Sehingga ketika meninggalnya itu makamnya pun dihiasi dengan ornamen khas Jawa, yaitu linggayoni. Teman-teman, pada episode kali ini sampai sini dulu apa yang bisa saya sampaikan mengenai kita berbagi pengetahuan tentang sejarah Nusantara, teman-teman. Di video yang akan datang kita akan masih akan membahas tentang sumber rujukan sejarah Nusantara, yaitu kitab Pararaton dan juga Nagara Kertagama, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.